Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang bagus untuk kita sama-sama cermati terkait eh, sadari sadari resiko. Nah, di sini untuk temanya yaitu penguatan deteksi dan penjagaan fraud di lingkungan perusahaan, yaitu sebagai tema Sadari series kelima di PTPN Group, eh, dengan pemateri eh, Bapak Ide Juang Humantito, SEME, MSc, PhD, CIA, nah, dan seterusnya. Lewat bekerjanya perwakilan BPKP Provinsi Sulsel yang sampai dan saat ini Direktur Investigasi keempat Deputi Bidang Investigasi BPKP. Pokok bahasanya yaitu yang pertama adalah penjagaan fraud melalui pengendalian internal, strategi penjagaan fraud yang efektif, peran risk owner dalam identifikasi dan asesmen risiko fraud sampai dengan studi kasus untuk memahami modus operandi dan celah pengendalian. Penjagaan fraud melalui pengendalian internal model 3. Ada penjagaan fraud melalui pengendalian internal. Di sini ada governance body, manajemen, dan internal audit. Ada proses FRM. Yang pertama itu pemantauan. Oh, kita mulai dari kebijakan FRM, pelaksanaan FRA, terus fraud control plan, preventif dan detektif, investigasi dan aksi korektif, dan pemantauan. Penetapan kebijakan FRM makes an organizational commitment to fraud risk management. Support fraud risk governance, establish a comprehensive fraud risk management program, establish fraud risk governance rules and responsibilities throughout the organization sampai dengan use data analytic to support the fraud risk governance. Selanjutnya, pelaksanaan FRA secara komprehensif, itu pelibatan pejabat yang memadai, pelibatan berbagai tingkatan unit kerja, analisis faktor internal dan eksternal, mempertimbangkan berbagai jenis fraud, mempertimbangkan risiko pengabaian manajemen, menilai tingkat kemungkinan dan dampak, dan fraud triangle sebagai model fraud. Menentukan, mengembangkan, dan menetapkan kegiatan pengendalian fraud. Mencakup pengendalian preventif dan detektif, terintegrasi dengan FRA, mempertimbangkan faktor spesifik, melakukan kebijakan pengendalian, penggunaan kombinasi berbagai kegiatan, mempertimbangkan pengabaian manajemen, prosedur analitika data, dan FCP melalui kebijakan prosedur. Pelaporan fraud investigasi dan tindakan korektif ada whistleblowing system WBS, respon atas fraud investigasi, analitika data, pelaporan hasil investigasi, tidak lanjut dan aksi korektif, evaluasi dan pelaksanaan investigasi, pemantauan proses FRM, evaluasi terpisah dan evaluasi berkelanjutan, cakupan dan frekuensi evaluasi, kriteria penggunaan kinerja program FRM yang tepat, dan koordinasi dengan unit kerja lain untuk keselarasan strategi. Selanjutnya, mengevaluasi komunikasi dan perbaikan kelemahan FM dan penggunaan analisa data untuk pemantauan. Ini 10 atribut fraud control plan, yaitu pencegahan fraud melalui pengendalian internal dan strategi pencegahan fraud yang efektif. Mitigasi risiko fraud, kebijakan anti kecurangan. Nah, ditetapkan secara formal oleh pimpinan tertinggi organisasi, syarat fundamental ada komitmen, adanya budaya anti kecurangan organisasi, dan formalitas kebijakan bukan hanya sebagai dokumen yang mencitrakan kepatuhan, melainkan sebagai ekspektasi dan dari pemangku kepentingan dan setiap insan organisasi. Meet struktur anti fraud, ini kerja divisi, bagian, bidang, atau satgas lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan strategi pengendalian kecurangan. Selanjutnya itu standar perilaku disiplin, penjabaran nilai-nilai,
menggunakan secara jelas dan mudah dimengerti mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai dan menggunakan sanksi yang akan dilakukan jika pegawai melanggar standar perilaku dan disiplin. Penilaian risiko kecurangan, proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan untuk sebagian dilakukan penanganan. Manajemen SDM, proses perencanaan, organisasian, dan manajemen SDM merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dan organisasi yang imun terhadap kecurangan. Manajemen pihak ketiga yaitu risiko kecurangan tidak hanya berasal dari internal organisasi namun juga pihak luar dan organisasi perlu melakukan uji lintas diligence sesuai dengan risiko kecurangan yang terkandung dalam hubungan dengan pihak ketiga tersebut. Whistleblowing system dan perlindungan pelapor mengatasi kelemahan pengendalian akibat kolusi dan pengabaian mendorong peran akibat pegawai dan pihak eksternal organisasi berwhistleblower perlu jaminan perlindungan dari kemungkinan retaliasi. Seleksi proaktif secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan untuk menunggu kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin besar dengan memanfaatkan IT. Investigasi prosedur internal perusahaan organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan. Andiri dilakukan oleh organisasi lain yang lebih kompeten atau bekerja sama dengan organisasi lain. Tindakan korektif, proses identifikasi dan eliminasi akar masalah, tindakan hukuman disiplin eh, menjadi budaya anti kecurangan. Tujuan dan manfaat dari kebijakan korektif yaitu kuasa hukum dan organisasi eh, kriteria yang memiliki seperti apa yang tadi dilihat. Pemilik risiko, definisi yang jelas pihak bertanggung jawab atas pengendalian risiko fraud. Temannya memastikan tidak ada overlap, mempunyai mindset proaktif dan antisipatif, tidak reaktif, membangun sistem pengendalian pengambilan keputusan terinformasi risiko (RIDM), mengkaitkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian, dan kinerja secara rencana strategis. Peran pemilik risiko lini satu, memahami risiko fraud, melakukan FRA, developing recommendation, mitigation dan strategis, monitoring and reporting. Peran pemilik risiko ada tone at the top, ethical leadership, menetapkan risiko governance dan framework, menserasikan strategi dan tujuan organisasi, mempromosikan budaya anti fraud, menyediakan sumber daya yang memadai, dan pemantauan dan pengendalian efektivitas FRM. Selanjutnya meningkatkan kemampuan deteksi fraud. Ada intuitif, ada thing like a thief or fraudster. Audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, artinya suatu audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Ini bersifat intuitif, oleh karena itu keterampilan auditor eh, akan sangat tergantung pada keterampilan dalam menetapkan alur pikir pelaku penyimpangan menerapkannya di lapangan. Selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan think like fraudster dan formal dan mandiri, melakukan FRA secara mandiri, kontrol self-assessment, penggunaan SDM. Saya tantangan implementasi BBS dan rendahnya awareness, whistleblowing dan pemukul kentongan. Kurangnya kesadaran bahwa whistleblowing dengan BBS tidak kuat, ethical sensitivity, dan risiko integritas data. Risiko integritas data, segregasi tugas tim penerima aduan dan tim analisis, tim pengelola BBS, tim analisis BBS, dan lanjut tidak disampaikan whistleblower. Risiko terkait pihak yang dilaporkan. Tidak ada mekanisme apabila yang dilaporkan adalah manajemen, bagaimana tindak lanjutnya, tidak ada mekanisme apabila terlapornya ada pengawasan atau komisaris, mekanisme seleksi terhadap informasi whistleblowing belum ada pedomannya sehingga petugas melakukan telah berdasarkan kebiasaan. Risiko tidak efektifnya BBS, ketidakpercayaan pegawai untuk whistleblowing karena tidak detail, sampai dengan perlu dilakukan evaluasi oleh unit tim lain, internal eksternal. Nah, ini listrik kasus untuk memahami modus operandi dan celah penanganan. Eh, Kasus pungli THR, Alisi pungli, salah seorang korban pungli di Solo, Nur Oktaviani mengatakan diminta iuran oleh perangkat kelurahan dengan dalih untuk THR seakan sudah menjadi alisi.
Mengumpulkan iuran itu, perangkat kelurahan berkeliling ke sejumlah toko di dekat Pasar Klewer Solo, lengkap dengan dokumen yang ditandatangani dan stempel oleh lurah setempat. Dokumen ini berisi permohonan bantuan iuran sukarela dan bentuk zakat, sedekah fitrah, dan lainnya. Ini adalah salah satu kasus penggunaan pungli bansos. Nah, ini dialami oleh Dodi, seorang warga Kurang Curug, Kecamatan Manggis, Depok, yang hendak mencarikan dana bantuan BST dari media sosial. Dodi mengaku kepada wartawan bahwa RT meminta sebagian dari pansosnya permohonan melakukan rendali donasi. Pas saya ambil suatu undangan perjanjian bansos, beliau ngomong sama saya, mau disumbang ke yang belum dapat. Kalau nggak mau ngasih ya sudah, lu hidup aja sendiri. Kalau usah berwarga, jadi bulan depan kalau dapat, gua nggak mau ambilin, mau ambil aja sendiri. Main sih lu nggak mau ngasih. Emang lu mau hidup sendiri, akhirnya melakukan ucapan RT. Ini jual beli jabatan. Selain menekan Bupati Mukti sebagai tersangka, KPK juga telah menentukan Komisaris PD Aneka Usaha AU Adi Jumal Widodo sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Adi diketahui merupakan orang kepercayaan Bupati Mukti dengan sebagai pemberi suap. PJ Sekda Selamat Mas Luki, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Sugiyato, Pak Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Yanuaris Bani, dan Kepala Dinas Pemilihan Umum Muhammad Saleh. Bupati Mukti Agung juga mematok bagi para pejabat yang ingin mengisi posisi jabatan Pemkab Pemalang dengan bervariasi mulai 60 sampai 50 juta. Dana hibah, ini ada dana hibah, suap penerimaan mahasiswa baru, gratifikasi SKK Migas, ekspor benih benur lobster, kasus Garuda. Dan ini kasus Garuda kita highlight sebentar. Dalam persidangan, Emir diketahui menerima suap dari Sutikno yang merupakan penasihat bisnis Airbus dan Rolls-Royce. Sutikno memberikan uang senilai 5,859 US atau 884 US dollar, 1.000 US dollar, 1,0 juta euro, 1,1 juta dolar Singapura agar Emir mau beli mesin tren 700 produksi Rolls-Royce. Suap juga diberikan untuk memuluskan pengadaan pesawat jenis Airbus A330, 300, 200 saat Airbus A320 untuk Citylink, setiap pesawat Bombardier CRJ 1000 dan AT72-600. Ini ada kasus BTS Kominfo. Terima kasih. Demikian sadar risiko materi yang sadar risiko saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengirimkan